Kuningan kan 32 kecamatan. Iya. Ya, kalau boleh usul nyeleneh, ya dapilnya dibuat 32 dapil aja. Oh iya, sekalian ya. 32 dapil, kan anggota dewan 50. 50 tetap anggota dewan. Berarti ada beberapa kecamatan yang 2 kursi jatah. Iya, ada yang 1 kursi, ada yang 2 kursi untuk capai 50 ya. Nah, kalau 32 dapil kan analisanya gimana? Bisa kejawab sendiri kan? Jadi dari 5 dapil pengen jadi 6. Saya jawabnya udah 32 dapil. Kebayang nggak jawabannya? Jawaban kumaha? Ya, jawabannya, kelebihannya, keuntungannya kalau 32 dapil. Kebayang aja. Oh iya. Lebih fokus. Ya, tiap caleg ada berarti dari tiap kecamatan. Tiap kecamatan. Masyarakat lebih dekat kan ya? Jadi ada perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini kita hadirkan nih seorang yang katanya mengklaim dirinya jago catur. Itu di medsos tuh kayak yang benar-benar jago gitu. Makanya kita uji nih. Karena saya dulunya atlet kebetulan. Beliau adalah Kang Opik. Nama lengkap teh Kang Opik apa? Susah nama lengkapnya, Taufik Offersan. Oh bisa ya. Pokoknya mah Kang Taufik, pemirsa. Beliau sekarang menjabat ini Kepala MTS Negeri Luragung ya? 1 Kuningan. Dulunya MTSN Luragung. Oh namanya MTS 1 Kuningan. Lokasinya di Luragung. Ya. Oh ya. Bapak Opik nih, Bapak Opik. Jadi panggilannya, kalau saya biasanya manggilnya Prof, pemirsa. Itu mungkin bisa ditanyain deh nanti deh, sambil ngobrol ya, sambil catur ya. Siap, Prof ya. Kang Deden, siap. Kenapa sih sampai disebut Prof gitu kan ya? Nggak tahu. Apakah memang sudah levelnya sudah lebih dari doktor gitu kan ya? Atau kumaha eta teh? Nggak tahu, teman-teman aja gitu di tempat pergaulan. Tiba-tiba manggil Prof. Ya ada sih latar belakangnya sedikit, mungkin karena sering ada banyak inovasi, ide-ide gagasan yang out of the box. Tapi memang tidak melulu bahwa profesor itu identik dengan rambutnya ini ya. Oh iya. Tidak identik ya, padahal meskipun rambutnya ini Prof ini memang inovator ya. Si Prof. Prof, langsung aja lah, mainlah Prof. Siap. Ini saya yang putih nih Prof. Ini main catur sambil di podcast gini ya? Iya, sambil ini duduknya gini, ini di depan kamera duduknya jadi gini begitu. Soalnya kursi lagi ya Prof. Mau nguji nih Prof, katanya di medsos kan kayak yang jago pisan gitu teh. Pengen tahu lah, sok tah Prof. Oke. Waduh, berat ini nggak berani pakai timer nih. Bukan timer itu. Oh iya, timernya. Timer catur. Sibuk terus ya Deden ya? Enggak juga sih, ya gini aja, ngeliput ke lapangan, sore ke kantor gitu Prof. Nggak kayak Prof lah di sekolah ya Prof ya. Sekaligus di itu kan katanya di mana Jamparing itu lembaga survei atau apa itu? Lembaga riset survei, Jamparing ya. Research ya. Jamparing ya. Jamparing Research. Jadi beliau ini pemirsa peneliti Jamparing juga. Oh kebetulan nih. Gimana Deden? Kan sekarang itu KPU katanya merancang 6 dapil tuh. Oh iya betul. 6 dapil. Kalau Jamparing kan pasti sudah meneliti tuh, mengkaji gimana sih 6 dapil itu keuntungan dan kerugian ya, keuntungan dan kerugian bagi partai-partai besar, partai sedang, partai kecil gitu kan. Mungkin punya pendapatnya nih.
Prof? Kalau Jamparing melakukan penelitian ya belum lah. Belum ya. Kalau penelitian kan formal ya, ilmiah ya, metodologinya jelas. Tapi saat ini untuk masalah dapil belum, Kang Deden. Nah, cuman kita kajian sering, mengkaji isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ini rame Kuningan mau dirancang ulang jadi 6 dapil. Dari 5 kan ya, 5 ke 6 ya. 5 jadi 6 dapil. Ya kalau saya ditanya keuntungan kelebihan dari sudut pandang partai dan lain sebagainya, nggak bisa komentar karena nanti khawatir ada yang kurang nyaman. Tetapi kita komentarnya sudut pandang akademisi aja, sudut pandang akademis aja. Ilmiah lah, riset ilmiah gitu lah, ya. Jadi jawabannya sederhana, Kang. Kalau saya boleh usul, Kuningan kan 32 kecamatan. Iya. Ya, kalau boleh usul nyeleneh, ya dapilnya dibuat 32 dapil aja. Oh iya, sekalian ya. 32 dapil. Kan anggota dewan 50. 50 tetap anggota dewan. Berarti ada beberapa kecamatan yang 2 kursi jatah. Iya, ada yang 1 kursi, ada yang 2 kursi untuk capai 50 ya. Nah, kalau 32 dapil kan analisanya gimana? Bisa kejawab sendiri kan? Jadi dari 5 dapil pengen jadi 6. Saya jawabnya udah 32 dapil. Kebayang nggak jawabannya? Jawaban kumaha? Ya, jawabannya, kelebihannya, keuntungannya kalau 32 dapil. Kebayang aja. Oh iya. Lebih fokus. Ya, tiap caleg ada berarti dari tiap kecamatan. Tiap kecamatan. Masyarakat lebih dekat kan ya? Jadi ada perwakilannya. Jadi gini Kang Deden. Kita bicara, bentar ini saya mikirin ini juga nih, bingung. Iya, nggak apa-apa ini mah. Nanti kan biasa itu juga kan ya, biasa kalah kan. Biasa kalah. Jadi gini Kang Deden, daerah pemilihan itu kan nanti untuk menentukan menentukan perwakilan di legislatif dari dapil tersebut. Nah, anggota dewan itu jumlahnya 50. Ya. Itu kan sebetulnya mereka itu wakil rakyat yang nanti setelah jadi anggota legislatif tugasnya adalah menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya. Dia dari dapil 1 ya harus memperjuangkan kesejahteraan di dapil 1. Dapil 1 ada 12 nih, 12 kursi. Berarti 12 orang itu nanti berjuang mewakili masyarakat dapil 1. Gitu ya. Nah, kebayang nggak Deden kalau dibagi jadi 6 dapil? Nah, ini ada dapil baru nih, daerah sini. Iya. Maka otomatis mau tidak mau daerah situ akan ada wakilnya. Iya. Ya, kalau 32 dapil lah bayangannya. Berarti dari tiap 32 kecamatan itu akan ada wakilnya. Iya. Sehingga wakilnya itu nanti fokus di daerah pemilihannya itu. Iya. Nah, sekarang 5 dapil Kuningan nih, 5 dapil. Di dapil 1 misalnya, atau dapil mana aja. Dapil 1 contohnya 12 orang. 12 orang itu menyebar enggak di semua kecamatan yang ada di dapil 1? Apanya aspirasinya, segala macamnya lah, menyebar enggak? Bisa aja fokus karena kecamatan ini tidak punya wakil. Wakilnya ada dari kecamatan itu, fokusnya di situ. Fokusnya di kecamatan itu aja. Nah, tapi memang ada sih yang adil ya, semua diperjuangkan gitu ya, adalah gitu, pasti ada. Nah, tapi alangkah bagusnya memang kalau dapilnya banyak gitu ya. Iya. Kenapa nggak kepikiran sama KPU ya? Ya ada aturannya, Deden. Jadi menentukan dapil juga ada pertimbangan lain dari berbagai sudut pandang. Nah, saya juga nggak bisa ngasih pendapat ini jadi 6 dapil dari sudut pandang incumbent bagaimana. Saya kalau kajian ngobrol-ngobrol biasa di kedai kopi bisa saya ngomong. Ya. Tapi kalau dipublish seperti podcastnya Kuningan Mas ini, nanti kan khawatir ada yang kurang nyaman, bisa gitu ya. Nah, bagusnya KPU merancang dan mengeksekusi berapa dapil-dapil itu sejak dini. Jangan mepet-mepet. Sekarang kan masuknya mepet ya? Ya enggak juga. Enggak, tadi sempat ngobrol juga kayak sama
beberapa politisi, kok mepet sih gitu. Oh, mepet ya. Iya, Ya, memang dari berbagai sudut pandang ada yang berpendapat mepet, ya boleh sah-sah saja ya. Iya. Nah, karena memang mungkin ada yang sudah merawat, bukan bergerak kampanye, merawat konstituen di tiap dapil. Sementara nanti kecamatan tersebut pindah misalnya. Nah, itu mungkin sudut pandang mereka kan kerugian gitu. Makanya saya nggak bisa menganalisa berdasarkan sudut pandang A, B, C, D para partai atau lain sebagainya, karena memang nanti berbeda pandangannya, kajiannya, analisanya berbeda gitu, karena sudut pandangnya banyak. Iya, yang jelas mah tadi ya baiknya sejak awal gitu ya KPU merancang itu ya, menetapkan lah. Ya kalau dari sudut pandang KPU sekarang juga masih jauh, masih ada 1 tahun kan ke pelaksanaannya, masih jauh, masih cukup mungkin KPU. Nah, makanya kan dari sudut pandang mana dulu kita bicara gitu ya. Kalau dari sudut pandang partai politik mungkin ini sudah mepet, sudut pandang KPU masih sempat, atau ada juga sudut pandang politik partai tertentu misalnya mengharapkan memang dapil segera dipecah jadi bertambah gitu. Jadi memang nggak bisa kita dari sudut pandang mana komentarnya gitu. Iya. Nah, menurut Prof Opik nih kan ada 2 opsi itu kan ya, tetap 5 dapil atau 6 dapil kan. Kalau saya justru sependapat dengan tadi Prof, mestinya ada 3 gitunya, 3 opsi, satunya per kecamatan 32 kan, 32 dapil gitunya. Jadi kan bisa itu tuh, jadi ada alternatif gitu ya. Ada wakilnya ya. Ada wakilnya. Maksudnya dari 3 opsi itu ada 1 kuda hitam lah. Iya. Nah, kalau menurut Prof Opik, kira-kira yang partai mana nih? Ini sebetulnya kalau 6 dapil itu menguntungkan partai baru atau partai lama ini? Aduh, ini dari sudut pandang partai ya, kebingungan saya komentarnya gitu ya, karena ini akan diekspos. Jadi sebetulnya semua partai punya kelebihan dan punya kelemahannya masing-masing. Kalau jadi 6 dapil, ada yang punya kelebihan, ada yang punya kelemahan juga gitu. Jadi memang tidak mutlak analisanya gitu, apalagi kalau sudah multi partai, kita analisanya dari partai yang mana, nggak bisa. Nah, tapi kalau ada ketua-ketua partai ngajak diskusi khusus untuk partai ini kelebihan atau kekurangannya apa, nah kita bisa sampaikan untuk partai itu secara kajiannya pribadi. Kajian apa tuh? Kajian analisa strategi pemenangan, gitu ya. Tapi kalau secara global, secara keseluruhan sulit saya menyampaikannya, karena memang ada beberapa, misalnya dengan dipecahnya jadi 6 dapil, maka partai lebih fokus, lebih fokus menghitung angka, tidak luas ininya, sebarannya, daerahnya, wilayahnya tidak terlalu luas. Ini fokus di sini. Walaupun jumlah calegnya kan nanti turun, yang tadinya misalnya 9 yang jadi 6 atau yang 12 jadi 9 gitu ya. Jumlah calegnya turun, tapi memang cakupan wilayahnya kan tidak terlalu luas, gitu. Nah, keuntungannya memang untuk masyarakat, keuntungannya karena masyarakat dari dapil itu akan mau tidak mau akan ada wakilnya. Iya. Nggak mungkin tidak ada, kan sudah diplot ini jatahnya 6 kursi misalnya dapil ini 9 kursi, pasti kan ada yang menangnya, gitu ya. Jadi memang bagus konsep dibagi jadi 6 atau 7 atau berapa, itu bagus. Tapi kan memang ada hitung-hitungannya. Sebetulnya Kabupaten Kuningan harus berapa dapil, kan ada kajian di KPU itu ada hitung-hitungannya. Kalau 6 dan 7 masih memungkinkan gitu ya. Nah, kajiannya dari berbagai sudut pandang lagi, termasuk biaya dan lain sebagainya. Itu udah holistik lah kajiannya. Tapi jumlah kursi sayangnya masih tetap 50. Karena tidak bisa nambah jadi 51, karena dihitung dari jumlah penduduk ya, Kuningan sekitar 1 jutaan lebih. Jadi masih di angka 50 kursi. 50, nggak bisa nambah 55 misalkan ya. Atau jadi 100 gitu ya. Atau 100 kalau kan. jatah kursinya 100, Kuningan Kang Deden nyaleg ya? Ya, insya Allah. Aduh. Kalau saya belum tergoda sih sebetulnya belum untuk nyalek, karena
kalau saya secara pribadi gitu ya belum merasa mumpuni untuk menjadi wakil rakyat gitu teh, Bro. Wah, itu bahkan bisa dipelajari, Kang. Enggak. Kalau saya kalau jadi bupati lah nggak apa-apa lah. Langsung Bro. jadi bupati. Tadi nyambung ke sana, Bro. Ini main Kan ade. dia ke caturna kumaha Ini ya? main ade dan sekarang. Oh, sekarang teh ya? Iya, saya kuda keluar. Nya jadi kapohokeun. Waduh, ini Italian langsung nyerang dah. Iya. Sompat. Luar biasa ini. Jadi Prof tadi teh sambil ngobrol aja ya Prof ya. Ya. Tadi tuh katanya ada pertimbangan biaya ketika dapil 5 dapil atau 6 dapil. Nah, menurut Jamparing nih, lebih boros yang mana gitu? Ya, kesimpulannya sulit ada deh, lebih boros yang mana. Karena ya kalau berpikir secara sederhananya, ini dapil bertambah, otomatis dari sudut pandang borosnya KPU atau partai politik ya bingung saya ini. Biaya ini, biaya penyelenggaraan, KPU, penyelenggaraan ya. Nah, kalau misalkan dari sekian dapil, sebetulnya tetap anggaran itu tetap karena bisa tetap bisa bertambah ya Deden ya, karena memang petugas PPK itu kan tetap basisnya kecamatan. Panwas Cam juga Bawaslu ya, dari Panwas Camnya tetap basisnya kecamatan. Otomatis kan panitia ad hoc itu kan tetap sebetulnya posisinya gitu ya. Nah, bisa anggaran itu jadi bertambah karena ada penambahan dapil, itu tentu dari sudut pandang yang berbeda. Saya gitu ya. Nah, tetapi pada dasarnya kalau hitung-hitungan semuanya akan tetap. Kenapa? Dapilnya dipecah ditambah berapapun, jumlah RT, RW dan TPS itu kan tetap sama. posisinya tetap sama. Itu ya. Nah, makanya kalau menghitung anggaran bisa jadi bengkak, tergantunglah kosnya, permasalahannya, kajian yang mana gitu ada deh. Justru kalau anggaran besar mah dari parpolnya mungkin ya, dari para calegnya. Kalau dari sudut pandang parpol mungkin nanti ada pemecahan gitu ya. Ketika dulu ada 5 dapil, misalkan partai politik mengalokasikan biaya untuk 5 dapil gitu ya. Nah, sekarang ada 6 dapil, otomatis ada yang kepecah gitu ya, ada yang kepecah. Kalau misalkan nggak mau dipecah, ya harus ada penambahan anggaran dan lain sebagainya. Banyaklah ini kajiannya kalau masalah biaya. Gitu nah ya. kan kalau sekarang kan KPU lagi uji publik ini ya, yang 6 dapil atau 5 dapil. Oh, ini tuh sedang uji publik ya, ada Iya, uji publik. Sebetulnya kita belum eksekusi belum ya? Belum. Ya, kita podcast itu sebetulnya membantu KPU gitu kan, dalam rangka feedback ke KPU gitu. Oh, memberi. Waduh. Nanti bayang ini saya ya. Saya kajiannya akademis ya. Iya, nanti Pak Aspa, Pak Dudung gitu kan nanti. Menurut Prof Opik, jadi gimana? Setuju yang mana sebetulnya? Ya tadi 5 kan dapil atau 6 dapil? Sederhananya saya atas nama rakyat gitu ya. Saya setuju 6 dapil lah. Kalau bisa 7 dapil. Gitu, supaya nanti keterwakilan anggota dewan itu ada dari wilayah-wilayah tersebut. Iya. Saya sedih ketika misalkan dapil tertentu nih, ternyata anggota dewannya numpuk di sekitar sini, daerah sini nggak ada satupun. Gitu ya, numpuk gitu ya di sekitar sini, multi partai dari beberapa partai. Kasihan kecamatan-kecamatan yang tidak ada wakilnya. Nah, ketika dipecah, kecamatan ini udah dapil sekian ini, nah jadi nanti kan ada gitu. Jadi memang bagus Bila tidak perlu 7 ya. Bila perlu 7 nggak apa-apa. Atau tadi sekalian 32 ya. 32 itu dijamin tiap kecamatan ada anggota dewan. Ya kan, anggota dewan. Tapi memang terlalu ekstrim ya. Ekstrim Musim kan lah. sekarang kata ekstrim itu. Iya. Terlalu ya yang 6-7 lah. Ya, atau kalau sekarang dirancangnya 6, berarti lebih setuju 6 ya, 6 dapil. Tapi seandainya waktu tidak memungkinkan untuk mengajukan ini, sepertinya akan tetap 5 dapil, Kang. Waktu? Kalau waktu untuk proses perubahan dari 5 dapil ke 6 dapil, saya kurang paham ini langkah-langkahnya, prosedurnya bagaimana.
panjang atau simpel saja gitu ya, dari 5 menjadi ke 6 dapil itu proses di KPU-nya saya kurang begitu paham. Tetapi seandainya waktunya sudah mepet, mungkin akan tetap 5 dapil ya. Tapi 5 tahun yang akan datang bisa tuh dikaji ulang lagi gitu ya. Kalau Sesuai. perubahan itu perlu persetujuan parpol nggak sih ya? Ya gimana ya, parpol memberikan tanggapan lah, Cuman tanggapan memberikan kan tanggapan, ya? Nggak puting misalkan dari 10 parpol yang ada diputing. diputing. 7 parpol setuju, 3 parpol tidak. Nah itu ada di regulasinya Kang Deden, jadi mungkin nanti regulasinya ada tersendiri karena memang jumlah dapil itu sangat berpengaruh kepada keterwakilan tiap tiap wilayah. Iya. Itu pentingnya kajiannya kan di situ. Nah sama kan yang lagi rame juga provinsi sama RI, dapil Kuningan kan masuknya kemana gitu ya. Ya. Nah itu kan sedang dikaji lagi, kenapa kita Kuningan nggak ke Majalengka atau Cirebon yang dekat gitu ya. Ciamis, Pangandaran, Kita malah ya. Ciamis, Pangandaran gitu ya. Nah, memang pembentukan dapil mungkin ada melihatnya dari sudut pandang peta, di peta gitu ya. Oh ini wilayah ini, ternyata kan kondisi di lapangannya ternyata jauh gitu ya. Nah padahal dekatnya ke sini gitu ya. Jadi memang ya tadi kembali ke dari sudut pandang kajiannya. Iya. Sambil main aku lah. Wow, sekarang ngoping. main Kang Deden sekarang. Sekarang saya badai nyesep nggak tuh naon topik. Saya nggak suka ngerokok. Kang Oh, Deden. enggak? Nggak suka ngerokok di depan itu kamera maksudnya? Nggak suka ngerokok. Nakal ini kayak. Ini Italian game permainannya Kang Deden. Tayu belah urang mah. Oh iya ya. Nya Ini sok. sekak, seter. Ente skak mah. Oh, ster benteng Ster ini. unggul. Ini Ster. menggarpuh namanya. Menggarpuh ster Nah. dan benteng. Waduh, Dibalasnya luar biasa. harus disendok berarti Ya, kalau saya menggarpu. selamatkan dulu sternya. Bagus. Saya korbankan benteng aja ya, nggak mau sih. Set. Iya ya, lumayan lah. Nggak apa-apa. Lumayan. Iya. Saya sudah korban benteng Kang Deden. Iya. Saya kagok nih, korbankan lagi lah. Ini gajah. Gajah Sini. ke Skak. situ. Kagok ya. Sekak ya. Korbankan lagi gajahnya. Sekak. Aduh, ini. Iya ya. Jadi keder ya, saya yang keserang ini. Iya, gimana itu mau Waduh, dimakan atau waduh. mau enggak? Kayak kadieu lamun misalkan kadieu teh lamun dimakan kena sekak deui nya. Ya, pengorbanan itu penting Kang Deden. Saya sudah korban benteng, saya korbankan lagi gajah, luncur ya, korbankan lagi. Tetapi pengorbanan ini terukur Kang Deden. Terukur. Bener. Udahlah kesini aja lah. Oh, situ ya. Iya. Nah, kasihan nih, luncur saya backup pakai kuda. Oh iya benar. Saya backup. Luar biasa memang permainannya. Iya. Ya. Kalau misalkan saya kesini nih, set, sekak, set. Nah, sini. Waduh. Cing. Kok mata? Iya ya. Waduh, mati nih saya. Enggak, belum. Ya kalau saya geser sini, kuda ke sini, itu udah ada di backup gajah juga ya. Ngeri ini Iya memang. Terpaksa saya tutup ini. Aduh, bener Coba. Berarti kalau saya kesini, Waduh. Iya ya. Ya saya geser aja lah ke sini. ya. Ngeri ini, bisa kalah saya Kang Deden. Belum, masih ini. Oh, Kang Opik itu kan jago di medsos. Jago di medsos. Berarti bahaya ya. Kayak bahaya. Sempet-sempetnya podcast sambil catur. Nanyain dapil lagi, aduh saya dijebak ini ya. Kesini aja lah. Diskusi. Aduh, Iya, kesini lah. Aduh.
Waktu dulu juga pernah sih main catur sama Pak Sekda. Oh iya dulu ya. Iya, diajak ngobrol juga. Jadi Pak Sekda kalah, jadi punya alasan gitu kalahnya tuh. Iya. Pak Sekda itu. Jadi, gara-gara diajak ngobrol sih, nah gitu. Waduh, ngeri ini saya. Ini kesini ya, mati ya saya ya. Kalau ke situ masih bisa dihalangan ku eta kan? Oh, Seter. mati seter saya. Aduh. Gimana ini ya? Aduh, ngeri ini. Bener-bener parah permainannya ya, Deden ya. Kalau Aduh. Saya tarik mundur kuda, bahaya. Bahaya Makanya spekulasinya. jadi Pak Opik, jadi gitu ya, non dapil ya, lebih kecenderungannya ya. Ya bagus itu. Dan itu mungkin menguntungkan partai baru berarti ya. Partai baru, partai lama juga bisa diuntungkan. Partai lama. Ya partai lama juga bisa diuntungkan karena nanti bisa kalau satu dapil minimal dapat 1 kursi, berarti kan 6 kursi udah di tangan. Kalau satu dapil targetnya ada 2 kursi, berarti 12 kursi. 12 kursi. Wah, bisa satu pasang ya 12 kursi ya. Mengusung kursi. mengusung sendirian maksudnya. Kalau iya. kalau mencalonkan bupati sama wakil bupati tuh udah bisa satu paket gitu dari satu partai itu. Kalau Kan 12 minimalnya kursi. 10 ya. Iya. Berarti ini menguntungkan Iya. partai incumbent juga ya. Partai incumbent, partai baru, semuanya sebetulnya diuntungkan. Kalau bicara peluang ya, peluang selalu adalah keuntungan. Iya. Nah, kalau yang dianggap merugikan apa sih? Misalkan ini merugikan, nah, itu hanya dari sudut pandang pemeliharaan konstituen yang selama ini sudah dilakukan, gitu ya. Nah, terus nanti dari sudut pandang posisi calonnya di kecamatan mana, tapi Iya. mau nyaleg di dapil mana gitu ya. Sekarang dipisah lagi dapilnya. Wah, kebingungan Iya. pemetaannya gitu, kebingungan. Ya ada lah Pembasisan itu ya, kan ya, basis. analisa-analisanya ada lah, jadi kompleks lah ada Den ya. Tuh. Oke, mungkin nanti kita itulah undang juga mungkin ketua KPU ya. Wah, menarik tuh. Ketua KPU kan belum dipintai itunya, baru press release yang singkat-singkat itu kan ya. Pengen tahu kajiannya seperti apa gitu. Kok bisa sih sampai 6 dapil? Kenapa nggak 32 dapil gitu kan ya? Kan? Itu mah pendapat nyeleneh saya ya, iseng-iseng aja. Apa dasarnya kan gitunya? Apakah ini 6 dapil itu pesanan parpol tertentu misalkan kan gitu kan, perlu dijelaskan juga gitu kan ya. Ada juga kajian di KPU, saya pernah ngobrol kenapa bisa 6 dapil. Ada satu wilayah, ini satu wilayah letaknya satu lokasi gitu ya, tetapi dia dibelah gitu, yang ini masuk dapil ini, yang ini masuk dapil ini, terbelah. Padahal satu wilayah, misalnya komplek atau kelurahan atau desa atau dusun gitu ya. Iya. Tapi karena di perbatasan itu terbelah. Contohnya di mana soalnya? Ada lah, ada yang belum nemu ya, belum dengar kabar. Artinya apa? Wilayah itu dia punya anggota dewan dari dapil ini bisa membantu, dari dapil ini juga bisa membantu, padahal sekupnya masih di situ. Misalkan katakanlah komplek perumahan desa yang, atau bukan desa ya komplek perumahan ya yang biasanya terbelah gitu ya. Nah itu itu bisa, perumahan ini, komplek ini bisa dibantu oleh banyak anggota dewan karena dari sini bisa dapat, dari sini. Nah, kayak itu Alam Asri kan? Ya, Alam Asri boleh. Sebelahnya Kasturi, sebelahnya Gerbak kan ya. Kasturi Iya, dapil 1. Betul, lah itu contohnya. Gerbaknya dapil 2. Jadi Kasturi, Alam Asri punya anggota dewan berapa jumlahnya, jadi ya bisa. Tapi pembangunan nanti terpusat di situ ya. Iya, makanya memang analisa kajian harus disempurnakan lagi. Penentuan lokasi dapil ini memang bagus kajiannya, sudut pandangnya memang bagus. Iya. Oke lah, Prof. Siap, Kang Deden.
caturnya nanti aja diterusin ya Prof. Iya, lanjut Habis lah. Podcast. Oh ya, podcastnya di off dulu ya. Iya. Oke, siap. Iyalah, supaya nanti- fokus. Saya juga bingung ini udah mau kalah. Iya. Nanti penontonnya kan kesal juga, apalagi Siap. nggak terlalu kelihatan gitu ya. Oke. Supaya Prof juga nggak terlalu malu kalau kalah. Oh iya, kalau saya kalah malu ini lain. Oh, iya. Seperti itulah Prof. Oke, Tapi nggak siap. ada, mungkin ada pesan sebelum kita tutup nih, pesan apa gitu dari peneliti Jamparing. Jamparing pesannya ya normatif lah, kita laksanakan ajang 5 tahunan ini Iya. dengan situasi yang baik, kondusif gitu ya. Semua bersaing sehat, membawa program gitu ya, berdasarkan program yang diusung. Gitu aja, saya normatif Gitu aja aja lah. Jadi tidak aneh-aneh, karena memang Jamparing Research itu kita lembaga independen Kang Deden. Independen, kita boleh parpol nyumbang untuk biaya survei, biaya penelitian boleh. Boleh ya? Boleh diterima, tetapi hasil penelitian kami, hasil riset kami tidak bisa diintervensi. Misalnya harus ditinggikan hasil surveinya, nggak bisa. Ya. Karena nanti kerugiannya ada pada kami. Misalnya real count-nya turun jelek, Ya. hancur Ya. nama baik kami. Jadi hasil riset kami selalu tidak bisa diintervensi. Kita akan selalu apa adanya hasil penelitian di lapangan. Yang Gitu. Jamparing kan bukan sekali 2 kali ya melakukan survei. Ya, kita sudah sering. ya. Memang kesannya sekarang nggak kedengeran. Sebetulnya untuk penelitian-penelitian itu selalu ada di Jamparing itu. Iya. Tidak melulu tentang politik. Iya. Kita ada survei indeks kepuasan atau penelitian ke masyarakat tentang opini publik. Dan tidak melulu diekspos gitu. Tidak kan, melulu ya. diekspos. Gitu, tergantung penelitiannya kebutuhannya apa. Iya, dan dari tim Jamparing juga kan maksudnya ada yang ahli statistik, ada yang Alhamdulillah. pengalaman di lembaga survei ya. Alhamdulillah, SDM di Jamparing luar biasa. Ya, Kita ada 4 sampai 5 orang yang master matematika. Wih deh. Magister, magister matematika. Ya, memang dulu motivasi kita membangun lembaga survei lembaga research, Iya. itu ingin memanfaatkan, mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari di dunia pendidikan, ingin diaplikasikan, itu aja sebetulnya. Kita nyoba mengaplikasikan. Oke lah. Ya, hasil surveinya boleh dianalisa lah, presisi, Iya. akurat atau tidak, boleh dipelajari hasil survei kami kemarin 2019. Oke. Siap, Prof. Siap, Kang Deden. Barangkali kita podcastnya ditutup aja ya. Oke, Prof. siap. Nanti kita teruskan. Ini ya. kita teruskan taruh nih. Biar publik Mentang-mentang nggak mau tahu menang kalahnya, ini, gitu. mau menang Deden atau mau kalah ini sebetulnya. Aduh. Oke. Baik, terima kasih. Oke, ini pemirsa, untuk sementara podcast mengenai 6 dapil ini nanti kita teruskan lah sama ketua KPU, Bawaslu gitu, atau ketua parpol barangkali kan ya. Boleh. Mungkin ada sudut pandang yang lain gitu Oh, kan. banyak, iya. Betul. Atau itu 1 misalkan ya, nanti merusak tatanan misalkan seperti itu kan bisa saja kan seperti Iya, itu, Prof. banyak sudut pandangnya. Oke, itu pemirsa, terima kasih atensinya. Kita kembali di podcast Kuningan Mas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.